Oke, teman-teman, jadi hari ini adalah materi terakhir untuk structure ya, yaitu chapter 10, materinya mengenai anak kalimat atau dependent clause. Oke, jadi ini materi lanjutan dari conjunction, yaitu materi kita chapter kedua. Oke. Nah, jadi apa sih dependent clause itu? Sebelumnya di chapter kedua kita sudah belajar kalau conjunction yang mana fungsinya di kalimat adalah menghubungkan dua subjek, dua predikat ya, secara umum ya, teman-teman. Nah, itu dibagi menjadi dua jenis. Ada fan voice, ada juga yang selain fan voice. Nah, fan voice sendiri cuma singkatan dari for, and, nor, but, or yet so. Sedangkan conjunction selain fan voice ya selain for, and, nor, but, or yet so ya, teman-teman ada banyak sekali seperti itu. Nah, bedanya apa? Kenapa kok mereka dibedakan? Kenapa fanboys ini dengan conjunction yang lain itu kok dipisah atau dibedakan? Karena penggunaannya berbeda, yaitu yang pertama perbedaannya fanboys itu tempatnya itu selalu di tengah-tengah kalimat, bukan di awal. Tapi kalau conjunction selain fanboys itu boleh di awal, boleh juga di tengah-tengah, seperti itu. Nah, nanti kalau ditulis rumus, fanboys itu ketika menghubungkan dua subjek predikat, rumusnya menjadi subjek predikat, fanboys subjek predikat. Sedangkan conjunction selain fanboys nanti pola kalimatnya ada tiga. Jadi bisa subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, subjek predikat. Dan yang ketiga perbedaannya adalah fanboys itu tidak selalu menjadi penanda, kalimatnya harus terdiri dari dua subjek, dua predikat. Ya, karena fanboys ini bisa hanya menghubungkan bagian dari kalimat saja. Misalkan yang dihubungkan cuma subjeknya saja, predikatnya cuma satu, itu bisa, teman-teman. Atau subjeknya cuma satu, predikatnya ada dua misalnya, itu juga bisa. Atau misal subjek predikatnya cuma satu, objeknya yang dua misalnya. Nah, itu juga bisa. Oke, jadi fanboys itu tidak selalu menjadi penanda apa namanya? Tidak selalu menjadi penanda kalau eh, kalimat itu harus menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi kalau yang selain fanboys, fix dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction selain fanboys, entah di soal, entah di jawaban, nah nanti kalau digabung mereka harus menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu, berdasarkan pola yang nomor dua itu. Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi, teman-teman, perbedaan dari fanboys dan selain fanboys yang belum kita bahas. Oke, yang mana kita akan bahas hari ini. Jadi, perbedaan yang keempat adalah conjunction fanboys itu dia lepas, teman-teman. Jadi berdiri sendiri memang sebagai konektor atau penghubung di dalam kalimat. Oke, jadi tidak terikat dengan subjek predikat setelahnya. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, dia nggak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat. Oke, dia selalu terikat atau selalu menempel dengan subjek predikat setelahnya. Jadi kalau conjunction itu mau dipindah, subjek predikat setelahnya juga harus ikut. Jadi CSP atau conjunction subject predikat yang conjunctionnya selain fanboys itulah yang dinamakan dengan anak kalimat atau dependent clause yang hari ini kita akan bahas ya. Nah, mungkin saya jelaskan dengan contoh kenapa kok fanboys itu dia lepas ya, teman-teman, sedangkan selain fanboys dia tidak bisa lepas. Nah, saya akan menggunakan dua contoh kalimat untuk mendemonstrasikan alasannya ya. Yang pertama contoh di fanboys dulu, teman-teman. Jadi contohnya adalah I am just a commoner, but you are a popular rich kid. Di kalimat ini ada dua subjek, dua predikat yang dihubungkan dengan conjunction but, right? Nah, subjek pertama I, predikatnya am, subjek kedua you, predikatnya are. Nah, nanti kalau diartikan, saya hanya eh, seorang saya hanya orang biasa kayak gitu ya kalau diartikan. Namun kamu adalah seorang anak kaya yang populer. Seperti itu. Nah, kenapa kok fanboys ini dia lepas, tidak terikat dengan subjek predikat setelahnya? Karena kalau subjek predikat setelahnya kita tukar dengan subjek predikat sebelumnya, maksudnya sentence setelah dan sentence sebelumnya itu kita tukar, itu artinya tidak akan berubah, teman-teman. Pesannya tetap. Jadi misalnya you are a popular rich kid, itu saya pindah sebelumnya but, terus I am just a commoner, saya pindah setelahnya but, atau ditukar tempatnya nanti bunyinya adalah you are a popular rich kid, but I'm just a commoner. Artinya sama, kamu adalah anak kaya yang populer, namun saya hanya orang biasa. Seperti itu. Jadi bedanya cuma beda tempat aja. Secara pesan, maknanya sama. Oke, makanya fanboys itu tidak terikat dengan subjek predikat setelahnya. Ya, teman-teman.
Nah, ini ada sebutannya. Kalau di bahasa Indonesia kita menyebutnya ini kalimat majemuk setara. Oke, disebut setara karena memang dua-duanya induk kalimat, teman-teman. Dua-duanya berdiri sendiri-sendiri, tidak terikat dengan conjunction. Nah, bedakan dengan kalimat yang menggunakan conjunction fanboys. Conjunction yang selain fanboys. Nah, contohnya di situ adalah I eat when I feel hungry. Saya makan ketika saya merasa lapar. Nah, ini kalau subjek predikat setelah dan sebelumnya saya pindah, maka nanti artinya akan berubah jika conjunctionnya tetap di situ. Jadi misalnya, I feel hungry when I eat. Saya merasa lapar ketika saya makan. Nah, artinya beda. Kalau yang atas itu normal ya, teman-teman. Orang makan itu karena mereka lapar. Nah, tapi kalau yang bawah, orang merasa lapar ketika dia makan itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang intinya artinya atas dan yang bawah beda. Oke. Nah, itulah alasan kenapa conjunction selain fanboys ya, subjek predikat setelahnya itu nempel. Mereka harus digaris menjadi satu garis, teman-teman. Nah, nanti kalau mau dipindah conjunctionnya, subjek predikatnya setelahnya juga ikut. Atau kalau subjek predikat setelahnya conjunction itu mau dipindah tempat, conjunctionnya nempel, harus ikut. Karena CSP itu kalau di dalam kalimat ditarik satu garis posisinya sendiri, teman-teman. Oke. Nah, kasusnya di sini kalau kita artikan tadi ya, saya makan ketika saya merasa lapar. Nah, subjeknya adalah saya, I, predikatnya adalah makan, eat. Kemudian nggak ada objeknya ya, teman-teman. Di situ conjunction subjek predikatnya berfungsi sebagai keterangan waktu. Jadi ketika saya merasa lapar itu dia adalah keterangan waktu. Ya, memang keterangannya susunannya berupa conjunction subjek predikat. Nah, itulah yang disebut dengan anak kalimat, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, kemudian anak kalimat itu atau dependent clause itu bisa disimpulkan kalau bentuknya, jadi kalau teman-teman menemukan conjunction selain fanboys, terus diikuti subjek predikat setelahnya, nah itu ditarik satu garis. Mereka nggak bisa dipisah sendiri-sendiri. Ya, di dalam kalimat conjunction selain fanboys, subjek predikat ini atau nyebutnya dependent clause ini, fungsinya nanti ada tiga, teman-teman. Jadi dia bisa menjadi kata benda, kalau nggak gitu kata sifat, kemudian kalau nggak gitu kata keterangan. Ada yang masih ingat di dalam kalimat kata benda itu fungsinya sebagai apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Noun itu fungsi di dalam kalimat dia sebagai apa? Posisinya. Oke, ada objek, that's right. Selain objek, satu lagi. Ya, subjek. Jadi selain objek, dia juga bisa menjadi subjek ya, teman-teman. Jadi kata benda itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya, objek. Jadi nanti ada selain fanboy, subjek predikat itu kalau kita tarik satu garis, fungsinya mereka sebagai objek. Oke. Kemudian yang kedua adjektif, kata sifat. Ada yang masih ingat fungsi kata sifat atau adjektif itu apa, teman-teman, di dalam kalimat? Sambil kita review ya, biar teman-teman nggak lupa. Jadi adjektif atau kata sifat itu fungsinya ya memperjelas noun atau menjelaskan noun, describe nouns ya. That's right. Kemudian kalau keterangan, nah ini agak beda. Jadi adverb di sini beda, teman-teman. Jadi adverb di sini dia sebagai komplement atau keterangannya kalimat. Jadi keterangan di dalam kalimat. Kan kalimat ada SPOK. Ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, keterangan itu berbentuk conjunction subjek predikat. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama adalah dependent clause yang fungsinya sebagai noun tadi, yaitu sebagai kalau nggak subjek ya, objek punyanya kalimat. Nah, kita bahas yang sebagai subjek dulu, teman-teman. Jadi nanti ada jenis kalimat itu yang subjeknya berupa conjunction subjek predikat. Nah, conjunction subjek predikat ini ditarik satu garis, fungsinya sebagai subjeknya kalimat. Seperti itu. Oke, jadi di dalamnya subjek ada conjunction subjek predikat. Seperti itu. Kemudian diikuti sama predikat, karena kalimat juga selain subjek juga butuh predikat. Jadi kalimatnya urutannya adalah conjunction subjek predikat, predikat. Nah, subjeknya dari predikat yang kedua mana? Yaitu tadi conjunction subjek predikat itu satu kesatuan dia menjadi subjek. Contoh kalimatnya adalah what is happening to China right now is horrible. Nah, kalau diartikan apa yang sedang terjadi terhadap Cina saat ini itu mengerikan.
Nah, di situ ada predikat is, ya teman-teman. Kalau kita lihat subjeknya yang mana? Subjeknya adalah kata what sampai kata right now. Ya, di dalam subjek itu ada conjunction what yang sekaligus menjadi subjek. Predikatnya adalah is happening. Nah, kita nanti juga akan belajar conjunction apa aja yang dia bisa menjabat sekaligus menjadi subjek, ya teman-teman. Jadi conjunctionnya merangkap posisi sekaligus menjadi subjek seperti itu. Dan eh, syaratnya apa? Nanti kita akan pelajari ya. Kemudian selain subjek, kata benda itu fungsinya juga bisa jadi objek. Jadi nanti ada conjunction subjek predikat yang fungsinya jadi objek. Dari misalnya objeknya dari predikat dulu ya. Jadi nanti ada subjek, kemudian predikat. Nah, predikatnya butuh objek. Nah, objeknya ini boleh berupa conjunction subjek predikat. Contoh kalimatnya adalah I believe that our planet is a globe. Saya percaya apa? Percaya bahwa planet kita itu adalah berbentuk bola. Contoh ya, teman-teman di sini. Nah, di situ ada subjek I, predikatnya believe. Nah, objeknya yang mana? Objeknya dari kata that sampai kata globe. Teman-teman. Di dalam objek itu ada conjunction that, subjeknya our planet, predikatnya adalah is. Seperti itu. Kemudian selain objek dari predikat, noun atau kata benda itu juga bisa fungsinya sebagai objek dari preposisi atau object of preposition. Jadi noun clause ini bisa muncul di setelah preposisi juga, teman-teman. Contoh kalimatnya, jadi nanti ada preposisi diikuti conjunction subject predikat ya. Contoh kalimatnya adalah we all are concerned with what is currently happening to China. Kita semua khawatir dengan, nah ada preposisi dengan, harus ada objeknya. Nah, objeknya berupa conjunction subject predikat, yaitu what is currently happening to China. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, kita semua khawatir dengan apa yang sedang terjadi terhadap Cina saat ini. Seperti itu. Nah, untuk dependent clause yang fungsinya sebagai noun, atau saya nyebutnya noun clause ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan langsung saja unmute, oke? Langsung ditanyakan seperti itu. Kemudian dependent clause yang kedua itu fungsinya sebagai adjektif, yang mana fungsi adjektif di dalam kalimat cuma satu, teman-teman, yaitu menjelaskan kata benda. Nah, untuk dependent clause yang ini, cara menentukannya gampang. Sebelumnya adjective clause ini harus ada kata benda yang dijelaskan dulu, teman-teman. Alias adjective clause ini tidak bisa berdiri tanpa kata benda sebelumnya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di sebelumnya ada kata benda, terus kita cek A, B, C, D, di situ adalah pilihannya conjunction subject predikat, cari yang conjunction subject predikat yang kemungkinan besar ya, jadi 50% itu jawabannya adalah adjective clause, seperti itu. Jadi diingat-ingat adjective clause ini sebelumnya ada kata bendanya. Entah kata benda itu di subjek, entah dia di objek. Contoh kalimatnya adalah the person whose job is to observe and take care of plants is called a botanist. Nah, di situ subjeknya the person sampai kata plants, teman-teman. Oke, sebenarnya kata bendanya adalah the person, kata bendanya personnya, ya. Nah, tapi person di situ dijelaskan dengan adjective clause, yaitu whose job is to observe and take care of plants. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman-tanaman disebut seorang botanis. Seperti itu. Jadi adjective clause ini harus ada kata benda sebelumnya. Dia nggak bisa berdiri sendiri di satu posisi kalimat, teman-teman. Seperti itu. Nah, contoh lain misalnya kata bendanya itu di setelah predikat itu juga bisa, teman-teman. Misalnya seperti ini. A botanist is someone who conducts scientific studies of wild plants. Jadi seorang botanis merupakan seseorang yang melakukan penelitian-penelitian ilmiah mengenai tanaman-tanaman liar. Seperti itu. Jadi di situ who conduct scientific studies of wild plants, di situ menjelaskan kata someone, ya teman-teman. Sama kayak what tadi. Jadi who di sini dia langsung diikuti predikat conducts karena dia menjabat sekaligus menjadi subjek. Seperti jadi conjunctionnya who, subjeknya juga who untuk klausa ini, ya teman-teman. Seperti itu.
Kemudian yang terakhir, dependent clause yang fungsinya sebagai keterangan atau adverb. Yang mana fungsinya adalah di dalam kalimat, dia menjadi keterangan. Ya, namanya aja keterangan, menambahkan detail ke kalimatnya. Entah tempat, entah waktu, entah kondisi atau syarat, atau dan sebagainya ya, teman-teman. Ada banyak sekali keterangan jenisnya. Nah, untuk urutannya nanti berarti kalimatnya subjek, predikat, kalau ada objek dikasih objek dulu ya, teman-teman. Baru mau dikasih keterangan boleh, keterangannya berbentuk conjunction subjek predikat nggak apa-apa. Contoh kalimatnya adalah I eat because I need nourishment from food. Saya makan karena saya perlu nutrisi dari makanan. Nah, ini ada keterangan namanya keterangan causality atau sebab akibat ya, teman-teman. Jadi di situ subjeknya I, predikatnya it. Nah, because I need nourishment from food itu adalah adverb of cause and effect atau causality seperti itu. Oke, di situ ada conjunction because sama subjek I, predikatnya need, fungsinya jadi satu yaitu sebagai keterangan. Nah, keterangan itu juga bisa pindah ke depan sendiri, teman-teman. Syaratnya harus ada komanya ya. Jadi nanti ini bisa dibalik. Jadinya conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, jadi contohnya adalah because I need nourishment from food, I eat. Karena saya perlu nutrisi dari makanan, saya makan. Seperti itu. Oke, nah itu tadi adalah ketiga jenis anak kalimat dan cara membedakannya di dalam kalimat, di dalam soal. Ya, jadi kita analisa apakah di sebelum titik-titik itu ada kata benda, berarti titik-titik di situ apakah kita cek ABCD dulu. Apakah di situ kita butuhnya kata sifat atau kata keterangan. Nggak mungkin kalau sebelum titik-titik ada kata benda, terus diisi kata benda lagi. Nanti double kata benda di situ. Ya. Jadi kalau ada kata benda, di titik-titik setelahnya jangan diisi sama noun clause. Noun clause itu fungsinya sebagai subjek atau objek yang berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian conjunction yang dipakai di setiap klausa ya, teman-teman. Jadi kalau kita tahu conjunction ini, nanti kita bisa langsung nebak. Oh, berarti inilah jawabannya karena kita butuhnya keterangan. Oh, ini karena kita butuhnya kata sifat. Oh, ini karena kita butuhnya kata benda. Misalnya seperti itu. Jadi kita belajar conjunction yang dipakai di setiap dependent clause. Nah, tapi sebelum kita ke conjunction apa aja di setiap dependent clause, kita kenalan dulu dengan satu conjunction yang unik, teman-teman. Yaitu that. That itu unik karena dia punya dua arti. Sebagai conjunction ya, kalau sebagai conjunction dia punya dua arti. Yaitu that itu bisa artinya bahwa, that juga bisa artinya yang. Oke. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau that yang artinya bahwa, dia fungsinya sebagai noun clause. Biasanya sebelumnya that yang artinya bahwa itu ada the fact, the claim, the belief, misalnya seperti itu. Nah, kalau the fact, the claim, the belief, that yang artinya bahwa itu the claim, the fact, the belief-nya dihapus nggak apa-apa, teman-teman, karena itu dianggap satu. Ya, jadi hanya tambah-tambahan aja biar lebih formal seperti itu. Intinya kalau ada that yang artinya bahwa itu fungsinya sebagai noun clause. Kemudian that yang artinya yang, namanya aja yang. Yang itu dipakai untuk sifat, teman-teman. Oke, contohnya rumah yang besar, orang yang baik, pekerjaan yang mulia, misalnya. Jadi yang di situ adalah menjelaskan kata benda. Ya, yang mana itu fungsinya adjektif. Jadi that yang artinya yang itu adjective clause. Nah, kemudian pemakaiannya juga beda, teman-teman. That yang artinya bahwa itu letaknya dia tidak terikat dengan kata apapun. Jadi dia langsung bisa keluar sendiri di dalam satu posisi kalimat. Jadi that subjek predikat ditarik satu garis, kalau nggak sebagai subjek ya objek seperti itu. Nah, tapi kalau that yang artinya yang, dia pasti sebelumnya harus ada kata bendanya dulu. Jadi cara mengenalinya seperti itu. Oke. Nah, contohnya adalah yang bahwa dulu, bahwa bumi itu datar dipercayai oleh beberapa orang. Nah, nanti kalau diartikan the fact that atau that aja juga boleh, harus sama aja ya, teman-teman. Jadi the fact that earth is flat is believed by some people. Fakta bahwa bumi itu bulat atau bahwa bumi itu bulat dipercayai oleh beberapa orang. Seperti itu. Jadi itu dia that earth is flat itu jadi satu garis ya, posisinya sebagai subjeknya kalimat. Nah, di dalam subjeknya kalimat ada conjunction subjek predikat seperti itu. Nah, bandingkan dengan that yang artinya yang, pasti sebelumnya ada kata bendanya, teman-teman. Contohnya adalah orang yang menabrakmu tadi pagi
ternyata memiliki gangguan penglihatan. Nah, di situ ada orang yang menabrakmu tadi pagi. Nah, nanti kalau ditranslate, the man, nah ada kata benda man, baru ada that, ya, yang artinya yang. Jadi the man that walked into you this morning had a sight problem. Oke. Nah, ini juga bisa digantikan dengan who sama which, teman-teman. Bedanya kalau who itu untuk manusia, benda yang dijelaskan itu manusia. Jadi that di sini bisa diganti jadi who ya, kalau di contoh kalimat ini. Tapi nggak bisa pakai which, karena which itu artinya yang untuk kata benda selain manusia. Seperti itu. Tapi kalau that boleh untuk semuanya. Jadi lebih lebih aman kita pakai that yang artinya yang. Oke. Nah, itu perbedaan pertama, teman-teman. Jadi that yang artinya yang selalu ada benda sebelumnya. Kemudian perbedaan kedua, that yang artinya bahwa, teman-teman, itu nggak boleh ada yang hilang. Jadi setelahnya that itu harus lengkap. Subjek, predikat, kalau setelahnya predikat ada objeknya, ya harus dikasih objek. Oke. Nah, tapi kalau that yang artinya yang, itu kebalikannya. Nggak boleh lengkap, teman-teman. Subjek, kalau nggak gitu objek, setelahnya that itu harus salah satu hilang, nggak boleh lengkap. Oke. Jadi misalkan kalau di subjek, predikat, terus predikatnya butuh objek, ya berarti dilihat nanti predikatnya kalau butuh objek, kalau sudah ada subjeknya, objeknya harus hilang. Kalau setelah predikat ada objeknya, berarti subjeknya yang harus hilang. Subjeknya nanti dia gabung dengan conjunction that itu, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, contoh kalimat yang bahwa dulu ya. Kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Nah, di situ meminjam butuh objek, setelahnya dikasih objek yaitu gunting. Nah, nanti kalau ditranslate, we forgot that we had to borrow scissors. Oke, di situ subjeknya we, predikatnya had to borrow. Objeknya adalah scissors. Oke, teman-teman. Nah, bandingkan dengan sama-sama menggunakan kata kerja borrow, ya, sama-sama butuh objek, tapi kalau pakai conjunction yang, kita lihat, mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Nah, nanti kalau ditranslate, they have written the book that they borrowed. Nah, yesterday. Setelah kata borrow yang artinya meminjam, padahal meminjam itu butuh objek ya, teman-teman. Nah, tapi langsung diikuti keterangan waktu yaitu yesterday. Kenapa? Karena objeknya sudah gabung dengan kata that. Ya, jadi that yang artinya yang, teman-teman, subjek atau objeknya salah satu harus hilang. Ya, misalkan bagaimana kalau predikatnya kata kerja yang nggak butuh objek, sir. Misalnya to be. Misalnya ada is-nya. Kalau ada kata kerja predikat setelah conjunction yang itu nggak butuh objek ketika ditranslate, yang harus hilang adalah subjeknya, teman-teman. Makanya kalau mungkin di sini ada yang dari Jaksel, nah itu ada which is itu benar, teman-teman. Strukturnya udah benar, which is. Karena is, to be itu nggak butuh objek. Oke, makanya setelah conjunction which yang artinya yang, itu pasti langsung ketabrak dengan predikatnya, yaitu is seperti itu. Karena is tidak butuh objek, yang harus hilang berarti subjeknya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah perbedaannya that yang artinya bahwa sebagai noun clause ya berarti, sama that yang artinya yang fungsinya sebagai adjective clause, teman-teman. Nah, kemudian that ini kalau di speaking umumnya ya, tapi saya pernah menemukan juga di soal struktur di ITS yang asli, itu that itu bisa dihilangkan, bisa dihapus, teman-teman. Oke, nah, dan tidak mempengaruhi arti, tetap nanti artinya bisa bahwa, bisa yang, seperti itu. Nah, tapi ada syaratnya, that ini boleh dihapus. Syaratnya ketika tempatnya that itu bukan di paling depan kalimat. Jadi tempatnya di tengah-tengah kalimat itu boleh dihapus ya. Dan setelahnya that itu ketika ada subjeknya. Kalau nggak ada subjeknya nggak boleh dihapus. Karena that itu juga merangkap sekaligus jadi subjek, teman-teman. Dan subjek kalau ada predikat itu penting. Ada subjek harus ada predikat. Seperti itu. Oke, jadi kalau setelah that itu ada subjeknya, nah itu baru boleh dihilangkan that-nya. Dan tempatnya bukan di tengah. Nah, contoh kalimatnya di bawah itu saya punya 2 contoh kalimat. Ya. Yang pertama adalah that earth is flat is believed by some people. Bahwa bumi itu bulat dipercaya oleh beberapa orang. Nah, itu that-nya nggak boleh kita hilangkan. Oke, karena that yang boleh dihilangkan tempatnya tidak di depan, tapi di tengah-tengah kalimat. Seperti itu. Nah, bandingkan dengan contoh kalimat kedua, yaitu they have written the book that they borrowed yesterday. Nah, itu karena that-nya tempatnya di tengah-tengah kalimat dan setelahnya ada subjeknya yaitu they, maka that itu boleh dihapus. Ya, jadi boleh dihilangkan, boleh tidak.
Jadi boleh kita bilang they have written the book they borrowed yesterday. Artinya sama, teman-teman. Mereka telah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat ya. Jadi yang pertama, noun clause dulu, atau yang anak kalimat fungsinya sebagai kata benda, sebagai subjek atau objek, seperti itu. Yaitu yang pertama ada what sama whatever. Kalau what artinya apa yang, kalau whatever artinya adalah apapun yang, ya. Nah, untuk what sama whatever ini sama kayak wujuda tadi ya, teman-teman. Jadi subjek, objek dia tidak boleh lengkap. Oke, jadi subjek dan objeknya salah satu harus ada yang hilang. Oke. Kemudian yang kedua ada that yang artinya bahwa. Nah, dia kalau nggak ada keterangannya subjek objek tidak boleh lengkap, berarti harus lengkap ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada if atau whether yang artinya apakah atau entah, seperti itu ya. Nah, ini harus lengkap juga, pokoknya nggak ada tanda seperti ini berarti dia harus lengkap, nggak boleh ada yang hilang setelahnya. Dan question word itu kata tanya, teman-teman. Kata tanya itu kalau di Indonesia biasanya kita nyebutnya 5W1H ya. Jadi 5W1H itu semuanya bisa jadi conjunction di noun clause. Jadi kata tanya itu semuanya bisa menjadi conjunction di noun clause seperti itu. Nah, contohnya di situ whose yang dia diikuti kata benda ya. Jadi whose itu dia nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Jadi setelahnya diikuti kata benda. Nah, subjek objek salah satu harus hilang seperti itu. Kemudian ada the way atau how, itu artinya bagaimana. Dan masih banyak lagi. Misalkan ada who artinya siapa yang, kemudian ada where artinya di manakah siapa, misalkan yang misalnya saya tidak tahu di mana dia menyembunyikan dompetmu misalnya. Nah, itu kan saya tidak tahu apa di mana dia menyembunyikan dompetmu. Nah, itu bukan keterangan tempat ya, itu adalah objek dari kata kerja tahu, seperti itu. Kemudian adjective clause itu conjunction-nya ada yang pertama who yang artinya yang ya, untuk manusia ya, teman-teman, who itu. Jadi kata benda sebelumnya harus manusia. Nah, subjek objek tidak boleh lengkap ya. Kemudian which yang artinya yang. Nah, kata benda sebelumnya harus selain manusia atau benda mati ya. Subjek objek juga nggak boleh lengkap. Kemudian ada that juga artinya yang. Nah, ini boleh untuk semua jenis kata benda. Manusia boleh, selain manusia juga boleh. Oke. Nah, subjek objek tidak boleh lengkap setelahnya. Oke. Nah, berikutnya ada juga yang artinya yang, yaitu whom, teman-teman. Nah, kalau ini harus lengkap. Maksudnya setelah whom ini harus ada subjek kemudian predikat. Yang harus hilang adalah objeknya kalau whom, ya, teman-teman. Kemudian ada when artinya ketika. Ada kalau when di noun clause artinya kapan, ya, teman-teman. Kalau when di adjective artinya ketika. Sama kayak adverb. Adverb kalau when itu artinya juga ketika. Kemudian ada in which sama where artinya adalah di mana. Jadi which kalau sebelumnya ada preposisinya itu beda arti, teman-teman. Which kalau sebelumnya ada preposisi, contohnya in which itu sama dengan where, artinya di mana. Kalau which aja itu artinya yang, seperti itu. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda, artinya adalah yang bla bla blanya. Jadi kepemilikan. Kalau whose noun-nya di noun clause tadi artinya adalah punyanya siapa. Jadi misalnya I don't know whose car it is. Saya tidak tahu mobil siapa ini. Nah, jadi whose noun-nya itu mobil bendanya siapa, seperti itu. Tapi kalau whose noun-nya di adjective clause artinya adalah yang bla bla blanya, yang bendanya, seperti itu. Oke. Jadi beda arti. Nah, itu tadi adalah conjunction yang dipakai di adjective clause. Kemudian yang terakhir adalah conjunction yang dipakai di adverb clause. Nah, di adverb clause ini banyak sekali, teman-teman. Oke. Contohnya ada as, once, when artinya ketika untuk membentuk keterangan waktu. Ada before artinya sebelum, itu juga membentuk keterangan waktu, ya. After, setelah, itu juga membentuk keterangan waktu. Whereas artinya meskipun, namun, itu namanya adverb of contrast, ya. Kemudian wherever conjunction ini dipakai untuk keterangan tempat, artinya kemanapun atau dimanapun. The way, how, like, us, artinya seperti, ya teman-teman. Dan masih banyak lagi. Nah, pokoknya selain yang kita temukan di noun clause sama adjective clause, itu masuknya adalah di adverb clause. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu untuk conjunction. Dan ini jangan dihafal ya, teman-teman. Saran saya nanti teman-teman dicatat, nggak apa-apa, sambil latihan, sambil
dilihat catatannya, karena caranya kita hafal tanpa harus menghafal adalah seperti itu. Ya, jadi sambil latihan sambil mencontek catatan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke pemendekan klausa. Jadi kemarin di pertemuan berapa saya lupa, kita menemukan jenis soal. Di soal itu ada kayak conjunction, tapi dia bukan conjunction, teman-teman. Ya, nah itu sebenarnya dia conjunction, tapi sudah dipendekkan. Jadi CSP tapi dipendekkan. Nah di grammar itu ada sebutan prosesnya namanya abridgment atau reduction. Jadi beberapa tutor nyebutnya abridgment, ada juga nyebutnya reduction. Nah, ini intinya adalah klausa itu bisa dipendekkan ya dan artinya sama, teman-teman. Oke. Nah, yang pertama kita pendekkan noun clause dulu yang fungsinya sebagai subjek atau objek tadi. Nah, jadi misalkan teman-teman menemukan ada question word jadi 5W1H, kemudian ketemu subjek, predikat. Nah, ini bisa dipendekkan menjadi 5W1H, subjeknya hilang, predikatnya dirubah menjadi to verb 1. Jadi nanti tinggal 5W1H dan to verb 1. Oke, contoh kalimatnya yang masih urut ya, conjunction subjek predikat adalah I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, karena subjeknya sama-sama I sebelum dan setelah conjunction what, nah maka ini bisa kita pendekkan, teman-teman. Jadinya I don't know what to do. Nah, tapi setelahnya what itu kan bukan subjek predikat. Nah, itu bukan conjunction what-nya. Oke, dia sebagai pronoun atau kata ganti. Seperti itu. Jadi I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya sama, seperti itu. Nah, tapi untuk pemendekan ini syaratnya subjeknya harus sama ya. Kalau subjeknya beda seperti ini, contohnya I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, ini nggak bisa dipendekkan, teman-teman. Karena informasinya berbeda, artinya pelakunya juga berbeda. Seperti itu. Yang mana itu informasi penting. Seperti itu, nggak bisa kita hilangkan. Nah, maka ini nggak bisa di reduction, nggak bisa di abridgment, dia nggak bisa dipendekkan, alias harus seperti ini. Oke. Kemudian selain question word, conjunction yang bisa dipendekkan, if atau whether itu juga bisa. Ya, teman-teman. Jadi if atau whether diikuti subjek predikat sama. Nanti kalau dipendekkan jadi if nggak bisa ya, teman-teman. If nggak bisa dipendekkan, yang bisa adalah whether. Jadi nanti tinggal whether terus subjeknya hilang, predikatnya dirubah menjadi to verb 1. Sorry, ini if nggak bisa dipendekkan, teman-teman. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah I don't know whether I should go or not, misalnya. Saya tidak tahu apakah saya harus ikut atau tidak. Nah, ini nanti kalau dipendekkan jadinya I don't know whether to go or not. Ya, jadi saya tidak tahu apakah harus ikut atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian syaratnya harus sama ya, teman-teman. Kalau beda nggak bisa, sama kayak yang tadi. Kemudian, nah itu tadi noun clause. Jadi di noun clause itu nanti conjunction nggak boleh hilang. Nah, predikatnya dirubah menjadi to verb 1. Seperti jadi tinggal conjunction to verb 1. Seperti itu di noun clause. Sekarang kita ke adjective clause. Nah, adjective clause ini yang bisa dipendekkan yaitu conjunction which, who, that ya, teman-teman. Yang artinya yang itu, yang mana setelahnya langsung diikuti sama predikat. Oke. Nah, yang pertama which, who, that yang artinya yang diikuti predikat dan predikatnya nanti aktif. Oke. Nah, nanti kalau dipendekkan conjunction-nya hilang. Predikatnya kita rubah menjadi verb ing atau nyebutnya kita present participle, hanya nama. Intinya verb ing artinya yang me. Oke. Contoh kalimatnya adalah I don't know the man who has used your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang meminjam sepedamu tanpa izin itu. Nah, di situ ada yang meminjam, aktif ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita pendekkan jadi I don't know the man using your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya using verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, kalau dia fungsinya sebagai adjektif ya, atau sebelumnya ada kata bendanya seperti ini, nah berarti dia sebenarnya pemendekan dari adjective clause, teman-teman. Artinya sama, jadi who has used sama using, seperti itu. Nah kemudian bagaimana jika predikatnya pasif? Jadi which, who, that, kemudian predikatnya pasif. Nah nanti which, who, that-nya tetap hilang ya teman-teman. Predikatnya yang kita rubah langsung menjadi verb 3. Namanya past participle, artinya yang di. Contohnya adalah I don't know the man who was hit by a UFO last night. Saya tidak kenal pria yang ditabrak
oleh sebuah UFO tadi malam. Nah, di situ hit verb 3 ya, teman-teman, bukan verb 1. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya I don't know the man hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nah, artinya sama ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya bagaimana jika predikatnya berupa to be atau linking verb yang lain selain to be. Intinya kata kerja yang cuma buat syarat aja, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan predikatnya berupa to be, ya sudah hilang semuanya. Oke, teman-teman, tinggal kata setelahnya to be-nya nanti. Contoh kalimatnya adalah Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Oke, nanti kalau diartikan dulu, Albert yang merupakan salah satu ilmuwan di laboratorium itu memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Nah, ini kalau dipendekkan jadinya Albert, one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Oke, jadi artinya sama. Albert, salah satu ilmuwan di laboratorium itu memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Seperti itu. Nah, sekarang ke adverb clause ya, teman-teman. Kalau di noun clause tadi conjunction nggak boleh hilang, kemudian diikuti to verb 1. Kalau di adjective clause conjunction harus hilang ya, teman-teman. Jadi verb ing kalau aktif, verb 3 kalau pasif, dan hilang semuanya kalau dia predikatnya berupa linking verb atau to be seperti itu. Nah, sekarang kalau adverb clause itu mirip kayak noun clause, teman-teman. Conjunction-nya nggak boleh hilang, ya. Nah, jadi nanti misalnya ada conjunction subjek predikat, predikatnya aktif ya, teman-teman. Nah, conjunction-nya nggak boleh hilang, jadi tetap harus ada conjunction. Jadi conjunction-nya nanti berperan sebagai preposisi. Kemudian diikuti sama verb ing kalau dia aktif, oke? Contohnya adalah while I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Di tengah-tengah saya atau ketika saya sedang mengerjakan PR biologiku tadi, saya mendengar suara yang aneh dari dalam laci itu. Seperti itu. Nah, di situ ada while I was doing. Nah, I-nya sama. Yang di setelah conjunction sama yang di setelah koma sama-sama subjeknya I, maka bisa kita pendekkan. Cara memendekkannya tinggal conjunction dan verb ing, teman. Predikatnya jadi verb ing. Jadinya, while doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika atau di tengah-tengah mengerjakan PR biologiku tadi, aku mendengar suara yang aneh dari laci itu. Seperti itu. Nah, bagaimana jika predikatnya pasif? Nah, jadi nanti misalnya ada conjunction, subjek, predikat. Nah, predikatnya itu pasif. Nah, tinggal conjunction sama verb 3, teman-teman. Jadi predikatnya tinggal jadi verb 3. Contohnya adalah, while I was taken to the hospital, I heard a strange noise. Di tengah-tengah saya dibawa ke rumah sakit, saya mendengar suara yang aneh. Nah, kalau kita karena subjeknya sama-sama I, kalau kita pendekkan jadinya while taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika dibawa ke rumah sakit, saya mendengar suara yang aneh. Seperti itu. Artinya sama ya. Kemudian yang berikutnya ada conjunction subjek predikat. Kalau predikatnya itu berupa to be, terus diikuti kata benda, teman-teman. Oke, jadi to be diikuti kata benda. Nah, nanti to be-nya jadi being. Kemudian diikuti kata benda. Oke, jadi conjunction, being, kata benda. Contohnya adalah, when I was a pilot, I could earn a lot. Ketika saya menjadi pilot dulu, saya bisa mengumpulkan banyak uang maksudnya, ya. Nah, subjeknya sama-sama I, maka bisa kita pendekkan CSP-nya. Jadinya conjunction being noun karena predikatnya berupa to be, diikuti noun. Jadinya nanti when being a pilot, I could earn a lot. Ketika menjadi pilot dulu, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika setelah linking verb atau setelah to be itu bukan noun. Jadi selain noun, misalnya saya pakai adjektif atau kata sifat, ya teman-teman. Jadi ada conjunction, subjek, predikat. Predikatnya itu berupa to be, terus diikuti selain kata benda, misalnya adjektif. Nah, nanti to be-nya hilang. Jadi tinggal conjunction diikuti sama adjektif. Atau selain noun ya, seperti itu. Contohnya adalah, when she is sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika Rita sakit, Rita selalu memintaku membawanya ke rumah sakit. Nah, itu setelah to be is ada kata sifat sick.
Nah, ini kalau dipendekkan karena subjeknya sama-sama Rita ya. Kalau dipendekkan tinggal conjunction when sama kata sifat sick-nya. Jadinya when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika sakit, Rita selalu ketika sakit Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai dependent clause, walaupun cuma materi tambahan ya, teman-teman. Materi lanjutan dari adjektif, tapi memang agak susah. Karena dependent clause sendiri di kampus Inggris itu dibahasnya 1 bulan full di grammar ya, di level 3, di bulan ketiga, seperti itu. Tapi kita mempelajarinya dalam 1 hari. Keren, teman-teman. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke latihan soal. Silakan. Sir. Boleh, silakan. Boleh dibuka lagi yang ini, sir, yang adverb clause tadi. Yang ini atau yang sebelumnya? No, yang sebelumnya. Yang sebelumnya? Yang ini? No, yang ini, sir, yang ada conjunction-nya apa aja yang untuk adverb clause itu? Yang ada conjunction-nya adverb? Iya, conjunction-nya yang menandakan di adverb clause itu, sir. Oh, ya, yang jenis-jenis conjunction ya? Siap. Yang ini, brother? Okay. Nah, boleh difoto. Teman-teman boleh difoto. Oke. Dapat ya? Oke. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita coba ke latihan soal seperti biasa. Nah, sebenarnya ini hanya review untuk conjunction, tapi saya masukin sedikit bisa dibilang level 2 lah dari conjunction ya. Yang kita pelajari di hari kedua itu level 1-nya, teman-teman. Jadi syaratnya conjunction nanti ada subjek predikat. Nah, sekarang teman-teman harus lebih jeli fungsi dari conjunction-nya. Nah, misalkan nomor 1 ini, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal apakah ada predikat? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Halo. Di situ ada verb SES ya, di soal, yaitu knows, teman-teman. Subjeknya adalah no one, oke. Kemudian, nah, kalimatnya sudah lengkap. Subjek, kemudian predikat. Nah, kalau kita lihat di titik-titik kita nggak tahu isinya apa. Kita hanya bisa melihatnya di pilihan ganda, teman-teman. Kalau kita cek yang alpha, bravo, charlie, delta, semuanya diawali dengan conjunction, yaitu how. Oke. Nah, berarti setelahnya conjunction itu harus urut ya, teman-teman. Subjek dulu, baru predikat. Nah, dari sini langsung ketahuan. Jawabannya berarti yang mana, teman-teman? Conjunction, subjek, predikat. Oke, ada yang menjawab Charlie, ada yang menjawab Bravo. Baik, mari kita analisa bersama. Kalau yang alpha sudah pasti nggak boleh ya. Jadi setelah conjunction itu nggak boleh diinversi, teman-teman. Nggak boleh predikat dulu. Oke, jadi harus subjek dulu baru predikat. Nggak boleh predikat dulu, nggak boleh diinversi. Seperti itu. Kecuali satu conjunction yaitu nor. Oke, berarti alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo ada conjunction how, subjeknya adalah speech, artinya adalah kemampuan berbicara ya. Kemudian began itu verb 2, fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Jadi kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu, oke. Kalau yang Charlie ada conjunction how, kemudian subjeknya berupa gerund ya, yaitu beginning speech, tapi tidak ada predikat, teman-teman. Oke, berarti Charlie nggak bisa. Karena kalau ada conjunction, subjek harus ada predikat. Dan ini bukan pemendekan dari noun clause. Karena kalau pemendekan noun clause itu pakainya to verb 1, bukan verb ing. Oke, jadi nanti how kemudian to verb 1 harusnya. Misalnya no one knows exactly how to begin a speech misalnya. Tak seorang pun tahu bagaimana caranya memulai pidato misalnya ya, teman-teman. Tapi kalau verb ing itu nanti jadi gerund, dia menjadi subjek dari conjunction how.
Charlie bukan karena ada subjek nggak ada predikat. Kalau yang delta ada conjunction how, sama kayak Charlie ada subjek yaitu beginning of speech, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Delta nggak bisa. Ya sudah berarti jawabannya adalah yang bravo ya teman-teman. Jadi jadi nanti kalau dibaca, no one knows exactly how speech began. Tak seorang pun mengetahui dengan pasti atau secara tepat bagaimana kemampuan berbicara itu berawal atau bermula seperti itu. Oke, itu contoh pertama atau latihan pertama ya. Contoh kedua caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat yaitu teks ya, teman-teman. Subjeknya adalah heat transfer. Hati-hati transfer di situ kata benda, bukan kata kerja. Kemudian sebelum titik-titik ada conjunction when. Ya sudah di titik-titik di situ kita butuh subjek dan predikat. Oke, cari ABCD yang subjek dan predikat. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Yep, that's right. The answer is Charlie, ya, teman-teman. Kalau yang alpha tiba-tiba predikat, nggak ada subjek sebelumnya, nggak boleh. Oke, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek tapi nggak ada predikat, nggak ada kata kerja, nggak bisa. Oke. Kemudian yang Charlie ada subjek a colder substance, predikatnya verb SES yaitu comes. Ya udah kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta ada subjek a colder substance tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, ini coming itu pemendekan dari itu tadi ya, teman-teman, adjective clause. Nanti dia jadi participle, jadi artinya yang datang, dia bukan predikat. Seperti itu. Oke, berarti delta nggak bisa fix. Jawabannya berarti adalah yang Charlie. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, when a colder substance comes into contact with a warmer substance, heat transfer takes place. Kalau diartikan ketika sebuah zat yang lebih dingin bertemu dengan zat yang lebih hangat atau lebih panas, perpindahan panas itu terjadi. Seperti itu. Oke, contoh terakhir, nomor 3, caranya sama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu have, predikat ya. Subjeknya adalah many birds. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda sentencing lagi. Nah, tapi kalau kita cek yang alpha, di situ ada subject colors, predikatnya verb 1 yaitu blend, artinya menyatu, teman-teman. Atau bergabung seperti itu ya. Kemudian berarti nggak bisa. Kalau kita masukkan subjek predikat lagi harus ada conjunction. Sedangkan yang alpha, sedangkan di titik-titik di situ nggak ada conjunction sebelumnya, yang alpha juga tidak diawali conjunction, berarti alpha nggak bisa ya teman-teman. Nah jawabannya adalah yang bravo, that's right. Nah di situ ada conjunction whose colors, yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah blend, seperti itu. Kemudian kalau yang Charlie ada conjunction that, subjeknya colors, tapi tidak ada predikat, teman-teman. Kalau ada conjunction subject harus ada predikatnya. Dan kalau yang delta di situ ada conjunction of which, subjeknya the colors, ada predikat blend tapi ditambahi conjunction lagi yaitu that. Nggak bisa, kalau ada 2 conjunction nanti subjek predikatnya harus ada 3. Sedangkan di soal cuma ada 1, di delta cuma ada 1. Nah, berarti kita hanya butuh 1 conjunction, bukan 2. Berarti delta nggak bisa ya, teman-teman. Fix jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau dimasukkan ke titik-titik di situ, many birds have feathers whose colors blend with their surroundings. Berbagai jenis burung memiliki bulu-bulu yang warnanya menyatu dengan sekeliling mereka. Oke, nah di situ yang warnanya menyatu dengan sekeliling mereka itu fungsinya adalah sebagai adjective clause atau sebagai kata sifat menjelaskan kata feathers, artinya bulu-bulu. Seperti itu. Nah dari 3 contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada mari kita ke latihan soal buat teman-teman. Dicoba dulu sebisanya. Di sini ada satu soal 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim dulu di chat. Sedapatnya teman-teman dulu ya. Oke, ada jawaban alfa. Kita cek bersama, oke? Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat yaitu was discovered. Nah, tapi di depan itu ada conjunction ya, teman-teman, yaitu the fact that. Nah, kalau ada the fact that itu the fact-nya dihilangkan nggak apa-apa. The claim that, the belief that itu dianggap satu kata, teman-teman. Jadi dianggap that aja. Oke. Nah, di situ udah ada conjunction, ada predikatnya cuma satu di dalam kalimat. Berarti di situ kita butuh subjek dan predikat lagi. Ya, teman-teman. Dan nanti conjunction subjek predikat ini fungsinya adalah sebagai noun clause. Karena conjunction yang dipakai adalah the fact that. Itu miliknya noun clause, artinya bahwa. Ya, teman-teman. Jadi penandanya adalah that itu. Oke, kita cek jawabannya. Yang alpha ada the expansion of the universe. Dia adalah subjek tapi nggak ada predikatnya ya. Nggak bisa yang alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo ada subjek yaitu the universe. Predikatnya is expanding. Jadi kemungkinan Bravo bisa ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek the universe. Ada predikat is expanding tapi ada conjunctionnya which. Nggak bisa ya teman-teman. Kita nggak butuh conjunction. Maksudnya kita nggak butuh conjunction lagi karena di soal sudah ada. Kalau yang delta ada subject the universe, predikatnya expand sama, ada conjunction lagi. Delta nggak bisa berarti fix jawabannya yang Bravo. Oke. Nah nanti kalau dibaca, the fact that the universe is expanding was discovered in 1923 by astronomer Edwin Hubble. Kalau diartikan fakta bahwa atau bahwa aja juga boleh, faktanya kita hapus. Bahwa alam semesta itu mengembang ditemukan di tahun 1923 oleh astronomer Edwin Hubble. Seperti itu. Oke, kita coba lagi nomor 5 ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ ada conjunction when, subjeknya nikotin, predikatnya flows. Kemudian ada subjek it, predikatnya stimulates. Nah, conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Sudah lengkap ya? Nah, di soal di situ sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, tapi kalau kita cek A, B, C, D, di situ ada conjunction, kalau nggak gitu predikat, kalau nggak gitu subjek. Ya sudah di titik-titik di situ berarti kita masukkan conjunction subjek predikat. Kita cek ya. Nah, sebelum titik-titik ada kata benda, teman-teman, yaitu a hormone. Nah, conjunction yang dipakai that, berarti nggak mungkin that itu adalah artinya bahwa. Oke, tapi that di situ artinya adalah yang. Berarti ini adjective clause. Nah, diingat-ingat that yang artinya yang itu tidak boleh lengkap. Subjek atau objek setelahnya, salah satu harus hilang. Oke, mari kita cek satu-satu, teman-teman. Yang alpha di situ ada conjunction that yang artinya yang. Oke, kemudian diikuti predikat races karena subjeknya adalah that juga ya. Jadi that di situ adalah conjunction sekaligus menjadi subjek. Jadi kemungkinan alpha bisa, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada conjunction that, nah tapi nggak ada predikatnya ya teman-teman. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction that yang dia sekaligus menjadi subjek. Nah ditambah subjek lagi. Subjeknya double, pemborosan subjek walaupun ada predikat ya. Charlie nggak bisa. Nanti diartikan nggak enak teman-teman. Kalau misalnya that yang artinya yang itu subjek dan objeknya lengkap itu diartikan nggak enak. Oke? Kalau yang delta ada predikat lagi yaitu races. Sedangkan di kalimat sudah lengkap. Kita nggak butuh predikat. Nanti malah jadi pemborosan. Ya, berarti delta nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, fix berarti jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dimasukkan ke titik-titik, when nicotine flows through adrenal glands, it stimulates the release of adrenaline ya, a hormone that raises blood pressure. Kalau diartikan ketika nikotin mengalir melalui kelenjar adrenal, nikotin tersebut
merangsang pengeluaran adrenalin atau rilis itu apa ya? Pelepasan adrenalin. Yaitu sebuah hormon yang menaikkan tekanan darah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 6. Dicoba lagi, teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa. Kita cek bersama ya. Ada juga jawaban delta. Baik, mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada found, artinya menemui atau menemukan seperti itu ya. Subjeknya adalah Saramayo. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, tapi kalau kita cek ABCD itu sekilas ada conjunction-nya atau kalau itu predikat. Berarti di titik-titik di situ kita harus masukkan conjunction subjek predikat, teman-teman. Ya. Nah, di situ sebelum titik-titik itu ada kata benda women. Itu like di situ preposisi ya, teman-teman. Berarti di situ dia adalah kata benda di sini dijelaskan dengan adjective clause. Kita cek satu-satu. Yang alpha di situ ada conjunction who, mirip kayak that yang artinya yang tadi ya. Who ini dia sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Oke, predikatnya adalah pionir, jadi kemungkinan alpha bisa. Bravo ada conjunction who yang dia sekaligus menjadi subjek, ditambah subjek lagi. Nah, subjeknya double ya. Bravo nggak bisa, walaupun ada predikat sudah, teman-teman. Tapi Bravo nggak bisa karena subjeknya double ya. Kalau yang Charlie ada subjek they, ada predikat pionir, tapi nggak ada conjunction, nggak boleh. Kalau yang delta ada pionir itu predikat lagi. Sedangkan tidak ada conjunction dan subjek sebelumnya. Adanya cuma preposisi diikuti kata benda. Oke, berarti jawabannya yang alfa, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan mirip wanita-wanita yang lain yang menjadi pencetus di bidang medis, Saramayo menemui awal-awal tahun itu sulit. Seperti itu. Menemui tahun-tahun awalnya, bukan awal-awal tahun ya, tapi tahun-tahun pertamanya seperti itu sulit, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 7. Dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis ya, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Di situ ada subjek the Kinshua Viaduct ya. Predikatnya di setelah 2 koma. Nah, di situ ada is. Nah, hati-hati open di situ bukan verb ya, teman-teman. Itu adalah kata sifat. Oke. Kemudian, nah sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, tapi kalau kita cek di pilihan ganda semua ada predikatnya, teman-teman. Berarti di sini kita adalah mau kita masukkan conjunction subjek predikat. Oke. Nah, sebelum titik-titik ada kata benda yaitu the visitors. Berarti ini miliknya kata sifat atau adjective clause. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha ada conjunction who yang dia sekaligus menjadi subjek. Predikatnya adalah are. Kemungkinan alpha bisa ya. Kalau yang bravo ada conjunction who sekaligus menjadi subjek. Nah, dia ditambahkan subjek lagi. Subjeknya double. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction who sekaligus menjadi subjek. Ada predikat are ya teman-teman. Nah, tapi di sini ada subjek lagi. Dan dia diinversi. They itu subjek pronoun ya. Atau kata ganti yang fungsinya cuma bisa jadi subjek teman-teman. Karena kalau dia di objek itu them. Bukan they tapi them. Beda. Oke, berarti Charlie nggak bisa karena ada subjek lagi. Kalau yang delta, nah ini ada predikat subjek diinversi. Predikat dan subjeknya diinversi. Tidak ada penanda inversi. Nggak bisa ya teman-teman.
Delta nggak bisa fix, berarti jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, built in 1882, the Kingswell Viaduct in Macon County, Pennsylvania, is open only to the visitors who are able to walk its 2,058 foot length. Kalau diartikan, dibangun di tahun 1882, Kingswell Viaduct di Macon County, Pennsylvania, hanya terbuka kepada para pengunjung yang mampu melintasi gitu ya, atau yang mampu apa namanya teman-teman ya, walk di sini artinya bukan berjalan, bukan, tapi karena dia punya objek. Ini bukan artinya berjalan. Berjalan itu tidak butuh objek tuh. Intinya merintangi gitu ya. Jadi mampu merintangi panjangnya yang 2058 kaki seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 8. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban Charlie, kita cek bersama ya, teman-teman. Di situ ada predikat abound, itu kata kerja, teman-teman, artinya bergerombol, sama kayak gather. Oke. Subjeknya adalah Eastern Meadowlark, itu sejenis burung. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, tapi kalau kita cek A, B, C, D, itu ada predikat lagi yaitu is. Berarti di situ harus kita masukkan conjunction subjek predikat. Nah, kata benda sebelumnya adalah places. Berarti ini tempatnya, kemungkinan besar tempatnya sifat ya. Conjunction subjek predikat, seperti itu. Nah, kalau yang alpha ada subjek predikat, tapi nggak ada conjunction, alpha nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Bravo ada conjunction where. Nah, conjunction where itu nggak boleh langsung diikuti predikat. Harus lengkap, harus subjek dulu baru predikat. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction where, subjeknya adalah land, predikatnya adalah is cultivated. Nah, berarti kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta ada predikat lagi yaitu is cultivating, tapi tidak ada conjunction sebelumnya ya, fanboys ataupun conjunction subject sebelumnya, Delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, Eastern Meadowlarks abound in places where land is cultivated, but only eat harmful insects rather than grains. Kalau diartikan, Meadowlarks timur atau Meadowlarks dari timur bergerombol di tempat-tempat di mana lahannya itu dibudidayakan atau ditanami seperti itu ya. Namun hanya memakan serangga-serangga merugikan saja, bukan memakan grains itu padi-padiannya. Jadi tidak makan yang ditanam, tapi mereka makan serangga-serangga pengganggunya. Seperti itu. Jadi pengendali hama seperti itu ya. Oke, nomor 8 jawabannya Charlie. Good job, teman-teman. Oke, ada yang tahu but di situ conjunction ya, teman-teman. Tapi but di sini tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia hanya menghubungkan dua predikat saja, yaitu abound dan it. Seperti itu. Karena setelahnya but nggak ada subjek lagi. Seperti itu. Jadi but ini tidak perlu kita anggap conjunction, walaupun dia sebenarnya conjunction, teman-teman. Oke, karena setelahnya nggak ada subjek predikat. Berarti itu kita abaikan aja. Sama predikat setelahnya itu kita abaikan aja. Karena but di sini menghubungkan dua kata kerja seperti itu. Contohnya misal dalam bahasa Indonesia, saya suka nanas tapi tidak suka misalnya durian, misalnya ya. Nah itu kan subjeknya cuma satu, yaitu saya. Predikatnya ada dua, yaitu suka sama tidak suka. Suka tadi dihubungkan, suka dan tidak suka itu dihubungkan dengan tetapi. Walaupun subjeknya nggak ada setelahnya, nggak apa-apa. Itu nggak perlu dianggap kalau conjunction yang seperti itu. Tapi kalau setelah conjunction ada subjek predikat, nah baru. Itu berarti penting, teman-teman. Oke, seperti itu. Gimana, Miss? Apakah dapat maksud saya? Dapat ya. Jadi materi conjunction fanboys hari kedua, teman-teman.
Dia tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Bisa juga dia menghubungkan bagian dari kalimat saja. Nah, kalau yang conjunction fanboys ini menghubungkan bagian dari kalimat aja, teman-teman nggak perlu anggap seperti itu. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke nomor 9. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Hati-hati ya, teman-teman. Di pilihan ganda ada jebakan, ada tipuan. Hati-hati. Oke, kita cek bersama ya. Nomor 9 di situ ada predikat inhabit, subjeknya angiosperms. Kemudian, nah sama kayak gini, ada and setelahnya may be found, ini jangan dianggap. Oke, karena and apa? Fanboys di sini hanya menghubungkan dua predikat, bukan dua subjek, dua predikat. Ya. Kemudian di situ ada subjek lagi yaitu higher plants, predikatnya can survive. Nah, berarti kalimat ini punya dua subjek, dua predikat. Di titik-titik itu tempatnya conjunction, ya, teman-teman. Yang alpha itu bukan conjunction, there itu adalah keterangan. Nggak bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, di A, B, C, D itu yang conjunction cuma satu, teman-teman, yaitu yang bravo, ya. Dia conjunction. Kalau yang Charlie, hati-hati yang saya bilang tadi, somewhere itu bukan conjunction walaupun ada where-nya di situ. Ya, somewhere itu artinya entah di mana atau di suatu tempat seperti itu. Di suatu tempat yang nggak jelas di mananya, ya. Dia adalah keterangan tempat, teman-teman, tapi tidak jelas seperti itu. Intinya dia adverb atau keterangan, tidak bisa menjadi conjunction. Charlie bukan. Kalau yang delta then sama, itu keterangan juga, artinya pada waktu itu atau kemudian juga bisa seperti itu. Oke, berarti satu-satunya conjunction di pilihan ganda hanyalah yang bravo. Nah, seperti ini yang misalnya teman-teman somewhere itu ternyata bukan conjunction, itu ditulis ya, teman-teman. Dia adalah keterangan supaya nanti ketika teman-teman nemu lagi di latihan soal biar nggak kesulitan nyarinya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie dan Bravo. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada predikat are, ya teman-teman. Are most often designated. Itu are designated sebenarnya. Di tengah-tengahnya ditambahi keterangan nggak apa-apa. Nah, kemudian subjeknya itu nggak boleh di 1 koma, pasti di setelah 2 koma. Nah, hati-hati teman-teman. Bright red plumage itu memang kata benda. Plumage-nya itu kata benda. Oke. Nah, tapi ini bukan subjek, teman-teman. Kenapa? Karena predikatnya itu menggunakan are. Are itu dipakai ketika subjeknya jamak, sedangkan plumage itu tunggal. Oke. Nah, berarti ini bukan subjek. Ini adalah objeknya sesuatu di titik-titik. Kita masih belum punya subjeknya. Nah, berarti di sini kalau kita cek ABCD, yang alpha, nah itu ada subjek yaitu those. Itu kata ganti jamak. Oke, predikatnya are nggak apa-apa. Oke, nah diikuti conjunction that, yang mana dia sekaligus menjadi subjek dari klausanya ya. Terus diikuti predikat have. Nah, ini adjective clause setelah subjek those. Nah, kemungkinan alpha bisa. Kemudian yang bravo ada conjunction who yang dia sekaligus menjadi subjek. Predikatnya adalah have. Nah, misalkan dia dianggap noun clause ya, teman-teman. Noun clause itu dianggap tunggal karena belum jelas. Sama kayak kalau saya bilang siapa yang mengambil bukumu adalah orang yang memakai topi
bulat misalnya. Nah itu adalahnya itu tunggal, pakainya is karena jumlah orangnya belum diketahui. Seperti itu. Nah tapi di situ pakai are. Berarti who di sini dia adalah adjective clause teman-teman, artinya yang. Oke, berarti bukan subjek karena adjektif nggak bisa jadi subjek. Dan sebelum titik-titik itu juga nggak ada subjek, semuanya pasti terikat sama preposisi. Oke, berarti Bravo nggak bisa, Charlie juga nggak bisa ya, teman-teman. Alasannya sama dengan yang Bravo. Oke, kalau yang Delta 2 verb 1 juga nggak bisa jadi nggak bisa jadi subjek. Berarti jawabannya yang alpha. Nah nanti kalau dibaca, of the thousands varieties of birds in North America, those that have bright red plumage, like the cardinal, are most often designated as state birds. Kalau diartikan dari ribuan varietas burung di Amerika Utara, mereka yang memiliki bulu dada yang warnanya merah cerah, seperti contohnya adalah burung kardinal, merupakan yang paling sering dipakai sebagai burung kebangsaan atau lambang kebangsaan, seperti itu. Oke, jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Karena di sini kita belum punya subjek. Jangan dimasukkan langsung adjective clause-nya. Harus ada subjeknya dulu, baru adjective clause. Seperti itu. Karena petunjuk teman-teman di predikat yaitu are. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi lanjutan mengenai conjunction ya, teman-teman. Dan memang jenis soal seperti ini, yang conjunction yang levelnya agak sulit seperti ini, memang keluarnya sedikit. Biasanya satu paket soal structure itu kadang cuma satu, kadang cuma dua. Tapi ya saya merasa harus perlu memberikan ke teman-teman biar minimal teman-teman tahu. Jadi untuk belajar nanti ternyata ada lanjutan untuk adjektif, untuk conjunction seperti itu. Nah sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Oke, Sir, tadi yang nomor 10 tadi, itu kenapa Sir kenapa nggak C? Oke, kalau yang C dia kan adjective clause, sedangkan di soal itu kita belum punya subjek. Berarti adjektif nggak bisa jadi subjek. Seperti itu, berarti harus dicarikan bendanya dulu. Gimana, dapat Mas? Dapat ya? Gini, kalau yang berarti kalau which have itu nanti kalau dipakai itu gimana Sir? Kalau misalnya dia kan saya tadi tertipunya karena ini sih ada one of the thousand varieties of birds in North America. Jadi mikirnya kayak gini, oh berarti ini subjeknya nih, ya udah langsung ke which have aja gitu Sir. Itu gimana? Jadi nah kadang teman-teman juga harus jeli ya. Jadi kalau misalkan yang maksudnya jeli itu kita cek dulu di predikat. Predikatnya menggunakan apa? Seperti itu. Misalkan kalau are berarti subjeknya harus jamak. Nah, misal teman-teman jangan tertipu dengan yang di depan ada thousands, ada meskipun jamak di situ, tapi kalau sebelumnya ada preposisi itu keterangan. Ya, jadi preposisi itu pasti memulai keterangan, seperti itu, membentuk kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek seperti itu. Oke. Nah, penggunaan which have, who have, that have itu sama, teman-teman, yang artinya yang ya. Jadi sama, jadi harus ada kata benda dulu sebelumnya. Nah kebetulan di sini belum ada kata benda sebagai subjek, ya sudah kita carikan kata benda dulu sebelumnya, yaitu yang jamak. Ya, nah ABCD yang ada kata bendanya cuma yang alpha. Kalau yang Bravo sebenarnya who sama which itu bisa menjadi noun clause juga, teman-teman. Jadi semua kata tanya itu bisa menjadi noun clause. Nah tapi kalau noun clause-nya itu dibuat dengan kata tanya, itu dianggapnya tunggal. Itu nggak bisa kita pakai are, pakainya pasti is. Misal ya teman-teman, misal kalimatnya berbunyi seperti ini. Bagaimana ya? Misalnya saya mau pakai yang who ya, yang siapa. Misalnya siapa yang tidak membawa, misal who doesn't, misalkan who does not, siapa yang tidak membawa modul, misalnya who does not have their modules, their modules today. Nah, siapa yang tidak membawa, berarti pakainya jangan there ya. Boleh sih there, tapi di situ pakainya does, teman. Jadi pakainya his atau her aja ya. His or her, karena sekarang his or her udah diganti jadi there, standard English. Tapi nggak apa-apa, ini contoh aja. Jadi who does not have his or her modules today
siapa yang tidak membawa modulnya hari ini akan harus will have to stay outside misalnya ya teman, harus tetap di luar kelas, stay out of class misalnya. Nah, subjeknya kalimat ini itu adalah who does not have his or her modules today. Oke. Nah, predikatnya karena pakai will ya pakai verb 1. Misalkan kalau nggak ada will-nya ya, teman-teman, ya berarti has. Karena siapa yang tidak membawa itu belum tahu berapa jumlahnya. Kalau kita belum tahu berapa jumlahnya itu dianggap tunggal. Seperti itu. Intinya noun clause itu kalau dia menggunakan conjunction 5W1H itu dianggap tunggal, teman-teman. Seperti itu. Jadi nggak boleh pakai are. Seperti itu. Gimana, dapat maksud saya nggak, brother? Oh, oke, dapat. Dapat ya. Yes. Jadi noun clause itu kalau dibuat dari conjunction yang yang 5W1H, kata tanya ya, teman-teman, itu selalu dianggap tunggal karena dia pertanyaan sebenarnya, tapi dirubah jadi pernyataan. Seperti itu. Makanya dianggap tunggal. Kan kita belum tahu berapa orangnya kalau masih ditanyakan. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Memang untuk dependent clause ini agak berat ya, teman-teman. Saya harap memang teman-teman nanti hajarnya di latihan. Karena memang ini di Kamu Inggris saja dibahasnya 1 bulan. Full kita bahas klausa. Dari perkenalan sampai pemendekan tadi. Dan kita belajarnya 1 hari. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya, teman-teman. Atau nanti ketika teman-teman latihan, ada pertanyaan apapun bisa japri saya. Baik, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.